Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang mensyarah kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ke-47. Bab yang ke-47, qala al-muallifu atau qala al-musannif rahimahullah, bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Bab memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama karena hal tersebut. Merubah nama orang demi memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah, an Abi Shuraih annahu kana yukanna Abul Hakam. Dari Abu Shuraih bahwasanya dia diberi kunyah Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan kepada Allah lah hukum itu dikembalikan. Faqal, maka Abu Shuraih berkata, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idza ikhtalafu fi syai'in, apabila mereka berselisih tentang sesuatu, atauni, mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, lalu aku memutuskan hukum di antara mereka, faradiya kilal fariqaini, sehingga menjadi ridhalah dua pihak yang saling berselisih tersebut. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ma ahsana hadha, alangkah baiknya hal itu, alangkah baiknya apa yang kau perbuat. Famalaka minal walad, maka apakah engkau memiliki anak? Qultu, Abu Shuraih berkata, Shuraih wa Muslim wa Abdullah, ada 3 anak, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Qal, Nabi SAW mengatakan lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu, aku pun berkata, Shuraih, yang paling tua adalah Shuraih. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, fa anta Abu Shuraih, maka kalau begitu kunyahmu adalah Abu Shuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Taib.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada penjelasan hadis ini, maka secara global hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti kunyah seseorang karena di dalamnya mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang sebelumnya itu memiliki kunyah nama panggilan Abul Hakam, ayahnya Al-Hakam. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk menggantinya karena Al-Hakam itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demi memuliakan nama Allah, maka kalau ada nama manusia yang yaitu sebenarnya hanya khusus boleh dimiliki oleh Allah, maka sepatutnya diganti. Al-Hakam itu nama Allah, maka manusia yang dinamai dengan Al-Hakam hendaknya mengganti namanya, hingga akhirnya kunyah orang tersebut sekarang menjadi Abu Shuraih. Jadi ditinggalkan Abul Hakam. Nah, karena mengandung bentuk penyamaan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara umum kandungan dari hadis ini. Nah, sekarang kita masuk pada soal jawab. Soal pertanyaan, mahyal kunyah? Apa kunyah itu? Dari hadis tadi disebutkan Abu Shuraih dulunya memiliki kunyah Abul Hakam. Kunyah itu apa? Al-jawab, al-kunyatu masadarat bi abin au ummin. Kunyah itu ya nama panggilan yang diambil dari kata abi atau ummi. Ya, ab atau Ab untuk laki-laki, untuk wanita. Yang biasanya diambil dari nama anak. Abu fulan, ummu fulan. Itu namanya kunyah. Jadi seseorang itu dipanggil dengan kunyah, maknanya seperti ini. Dan ini kita jumpai banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Meskipun tidak semua diambil dari nama anaknya. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Hurairah sendiri maknanya adalah kucing yang lucu, yang imut. Maka Abu Hurairah bukan bapaknya kucing, ya, tapi itu menjadi kunyah tersendiri. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memiliki kunyah Abu Turab, bapaknya tanah. Karena pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib sedang tidur-tiduran di atas tanah, sehingga dia mendapat julukan Abu Turab. Nah, siapapun kita, kalau memiliki kesan tertentu atau memori tertentu, kejadian tertentu yang itu mungkin cukup berkesan, maka bisa jadi menjadi bahan apa? Kunyah. Ya. Misalnya ada orang yang sibuk urusan burung. Burung itu apa bahasa Arabnya? Abu Thair misalnya. Ada orang yang sibuk dalam urusan listrik, Abul Kahraba misalnya. Ya. Nah, ini julukan. Nah, ini untuk laki-laki Abu, kalau untuk wanita ummu. Soal pertanyaan berikutnya, ma makna qaulihi, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu, bahwasanya Allah itu al-hakam dan kepadanya lah hukum itu dikembalikan. Al-jawab, makna al-hakam, makna dari al-hakam, huwallazi idza hakama la yuraddu hukmuhu,
makna kandungan dari nama Al-Hakam yaitu apabila ia memutuskan suatu hukum maka tidak akan tertolak hukum tersebut. Jadi orang yang memiliki atau katakanlah sesuatu itu memiliki nama Al-Hakam, maka hukum yang diputuskan tidak akan pernah tertolak. Wa hadhihi sifat, dan sifat semacam ini la taliqu bi ghairillahi ta'ala, maka tidak layak untuk disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seadil-adilnya hakim, maka pasti ada saja keputusannya yang keliru. Karena dia manusia. Maka tidak boleh manusia memiliki nama Al-Hakam. Karena Al-Hakam itu sekali lagi hanya pantas bagi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakam, maka tepat, benar. Karena Allah hukumnya itu tidak akan pernah tertolak, tidak akan ada kesalahan, tidak pernah direvisi, tidak memiliki kekurangan. Hukumnya itu tepat, sempurna, tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakam. Ya, adapun manusia sekali lagi seadil-adilnya hakim, maka pasti ada kesalahan yang pernah dia perbuat. Karena manusia itu memiliki sifat kurang. Nah, di sini maka nama Al-Hakam tidak pantas untuk disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil hukmu, adapun kepadanya lah hukum itu dikembalikan, ai al-faslu bainal ibad fid dunya wal akhirah. Nama Allah itu Al-Hakam, dan kepadanya lah hukum dikembalikan. Maksudnya apa? Al-fasl, Allah lah yang memutuskan hukum di antara hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memutuskan hukuman di dunia bagi hamba-hambanya dengan adanya syariat Islam. Allah memutuskan beberapa perkara, beberapa kejahatan misalnya dengan hukum-hukum tertentu, dan hukum Allah itu yang terbaik, tidak salah. Demikian pula di akhirat Allah yang berhak untuk menghukum hamba-hambanya, memberikan keputusan hukuman bagi hamba-hambanya di akhirat. Nah, ini maksud dari wa ilaihil hukmu, dan kepada Allah lah hukum itu dikembalikan, baik hukum di dunia maupun di akhirat. Soal pertanyaan berikutnya, ma makna qawlihi ma ahsana hadza? Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadza? Alangkah baiknya hal ini. Yaitu ketika Abu Shuraih tadi menjelaskan mengapa beliau itu dipanggil dengan Abul Hakam. Ya. Jadi beliau menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dipanggil Abul Hakam. Apa? Ya karena beliau itu ketika memutuskan hukum antara dua pihak yang saling berselisih itu apa? Menenangkan. Jadi dua orang atau dua pihak itu selalu ridho dengan hukum yang ditetapkan oleh Abu Shuraih ini. Jadi seakan-akan Abu Shuraih itu adalah hakim yang adil. Setiap ada masalah, keputusannya selalu diridhoi oleh kedua belah pihak yang berselisih. Dipanggillah dia dengan kunyah Abul Hakam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW memuji. Nah, kalau seperti ini baik. Tapi yang dipuji itu apa? Memutuskan hukum yang adil. Nah, apa makna hal tersebut? Al-jawab, jawabannya ay ma ahsanal hukma wal islaha bainan nas. Alangkah baiknya yaitu hukum tersebut dan memperbaiki antara manusia. Jadi keputusan yang dilakukan oleh Abu Shuraih sehingga menjadikan manusia ridha dengan keputusannya tersebut itu baik. Tetapi tetap saja
nama Abul Hakam ini tidak pantas untuk manusia. Jadi kebaikan dari Abu Shuraih yang berhasil memutuskan hukum dengan bijak dan adil tidak lantas membenarkan dia dipanggil dengan Abul Hakam. Tapi Nabi tidak menutup mata kalau apa yang dilakukan Abu Shuraih ini hal yang terpuji. Ya. Nabi tidak menyalahkan tindakannya yang memutuskan perkara dengan adil dan bijak. Tapi Nabi hanya menjelaskan kalau nama Abul Hakam tidak pantas bagi manusia, karena itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal pertanyaan berikutnya, malladzi yu'khadhu min qawlihi fa anta Abu Shuraih? Apa yang bisa diambil pelajaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka engkau Abu Shuraih? Al-jawab, jawabannya, yu'khadhu minhu, diambil pelajaran darinya, taqdimul akbari minal abna'i lil kunyah, yaitu mendahulukan anak yang tertua, nama anak yang tertua untuk digunakan sebagai kunyah. Namun ini bukan hal yang harus. Artinya kalau ada seseorang yang memiliki kunyah diambil dari nama anak kedua, anak ketiga atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Namun Nabi SAW di dalam hal ini mendahulukan nama anak pertama. Karena Abu Shuraih ketika ditanya apakah engkau punya anak, maka beliau menjawab ada 3, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Setelah itu ditanya siapa yang tertua? Shuraih. Kalau gitu kunyahmu Abu Shuraih. Ya, ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Kalau kita ingin memiliki kunyah dan disunahkan memiliki kunyah, maka diutamakan itu diambil dari nama anak yang pertama. Nah, kemudian soal pertanyaan berikutnya, ma munasabatu hadithi Abi Shuraihin lil bab? Apa keterkaitan hadis Abu Shuraih ini dalam bab kita? Al-jawab, jawabannya, hiya anna tasammiya bi syai'in min asma'illah, yaitu memiliki nama ya dengan nama Allah, wattakanniya biha, atau memiliki kunyah dengan nama Allah, mimma yunafi kamalat tauhid. Ini diantara hal yang menafikan kesempurnaan tauhid. Lianna fihi musyabahatan li asma'illahi, karena di dalamnya terdapat penyerupaan terhadap nama-nama Allah. Mislul hakami, seperti al-hakam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesempurnaan tauhid adalah kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini diantara kesempurnaan tauhid. Dalam hal ini masuk dalam tauhidul asma was sifat, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, meyakini bahwasanya nama Allah itu nama yang paling indah dan sifat Allah sifat yang paling mulia, paling tinggi, yang tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ketika kita menamai makhluk dengan nama Allah, berarti ini menunjukkan kita telah menyerupakan makhluk dengan Allah. Nah, disinilah letak apa? Penyimpangan dalam masalah tauhid. Ya, meskipun kita tidak menafikan ada di antara nama-nama Allah yang juga bisa dipakai untuk makhluknya, namun tidak semua. Ya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dipakai untuk makhluknya. Di antaranya Rahim. Rahim itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim. Nah, kemudian makhluk juga diperkenankan memiliki nama Rahim. Ya, di antaranya ketika
Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rahim. Ya. Kita bisa melihat di dalam surat Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri, manusia bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anitum, berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, dan beliau sangat semangat, sangat berambisi kalian itu selamat. Ya, bil mu'minina raufun rahim. Dan sifat Rasul tersebut kepada orang-orang yang beriman raufun, santun, rahimun, dan penyayang. Ini sifatnya siapa? Rasulullah SAW. Ini bukan Allah ya. Bil mu'minin raufun rahim dalam konteks ayat ini menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Oleh karena itu nama Rahim, wallahu a'lam bishawab, bisa dipakai Rahim. Tapi kalau Rahman, nah ini nggak boleh. Ini kekhususan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dari makna Rahman itu makna yang memiliki kandungan makna yang khusus, yaitu rahmat yang sangat luas, kasih sayang yang sangat luas. Beda dengan Rahim, sama-sama bermakna memiliki sifat kasih sayang, tapi Rahman lebih sempurna daripada Rahim. Ya, Rahman itu memiliki kandungan makna kasih sayang yang sangat luas, dan inilah yang menjadikan Rahman tidak boleh dipakai untuk nama makhluk, hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim kasih sayang, ya, tetapi apa, tidak seluas Rahman. Makanya dalam ayat ini Allah mensifati Nabi SAW dengan Rahim, bukan Rahman, karena nggak boleh. Demikian pula nama Allah yang khusus bagi Allah, misalnya Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Jelas ini tidak ada seorang pun makhluk yang memberi rizki, maka tidak boleh yaitu dinamakan makhluk dengan Ar-Razzaq. Nah, demikian pula dengan Al-Hakam, yang tadi sudah kita jelaskan kandungan maknanya. Yang namanya Al-Hakam itu memiliki sifat memutuskan hukum yang tidak pernah salah, dan seluruh hukum dikembalikan padanya. Dan ini hanya layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seadil-adilnya manusia, maka dia tidak pantas, tidak berhak dinamai dengan Al-Hakam. Nah, karena itu kalau ada manusia yang memiliki nama Al-Hakam atau memiliki kunyah Abul Hakam, maka harus dirubah sebagai bentuk kesempurnaan tauhid. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kandungan dari bab kita, atau keterkaitan hadis dengan bab kita. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-48. Atau ada pertanyaan sebelumnya tentang nama ini, tentang bab yang ke-47 ini? Kalau hikam itu hakam, Pak Hakam, Allahu a'lam bishawab. Memang dengan tambahan alif lam ini terkadang memiliki pengertian yang khusus ya. Cuman wallahu a'lam lebih baik kita hindari ya, karena Ar-Rahman dengan Rahman ini juga nggak boleh kalau untuk manusia ya. Rahman gitu, manggil orang Rahman ini ya juga tidak pantas. Jadi wallahu a'lam bishawab,
Kalau ada yang namanya Hakam meskipun tanpa alif lam, ya lebih baik diganti. Atau kita manggil Abdul Hakam, Khairul Hakam. Wah ini sebaik-baiknya ini. Kalau masalah pencatatan ini memang sulit ya. Tapi kan kita bisa meminta orang-orang yang terdekat dengan kita, ya manggilnya Abdul Hakam misalnya, itu lebih pas. Atau yang lain, ya. Atau Khairul saja misalnya. Hakamnya jangan gitu ya. Khairul, Pak Irul. Mulai malam ini. Ya. Ya, karena kita sekarang ya apa-apa itu administrasi itu luar biasa ya. Kalau dulu ganti nama ya tinggal ganti aja gitu ya. Nah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya semampu kita ya, semampu kita. Yang penting kita sudah menyampaikan ya kalau kita ingin dipanggil dengan nama yang tidak menunjukkan penyamaan dengan Allah. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian pula kita kalau menjumpai kawan yang namanya seperti itu, ya kita kalau bisa ya jangan panggil Hakam, ya. Apalah yang namanya Pak gitu aja ya. Pak siapa? Ya Pak Anda ya, atau apalah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rozak tidak boleh Pak. Banyak. Abdul Razak boleh. Abdul Razak boleh. Cuman orang Indonesia ini kebiasaan nama panggilan sih. Jadi kalau ada nama Abdul Razak ya dipanggil tetap Rozak. Zak ya. Ya. Lain Abdul Rahman dipanggil Man Roman. Ini ya kebiasaan yang sebenarnya kurang baik ya. Karena kalau manggil nama lengkap itu panjangan gitu ya. Abdurrahman, nah enggak enak kan. Man, Zak, Sul. Kan enak ya. Manggil Indonesia itu kan seperti itu. Nggih. Banyak itu Pak ya. Banyak itu ya. Ini juga sebenarnya tidak pantas ya, apalagi kalau ditasydid bener Robbi gitu ya. B-nya double loh, Robbi. Apa artinya Robbi? Tuhanku. Rob itu hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Robbi apa artinya dalam bahasa Indonesia? Artinya begini Pak, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sesuatu itu di dalam bahasa Indonesia tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat, lalu kita niatkan ini untuk pemanggilan dalam makna bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, maka semoga tidak mengapa. Wallahu a'lam ya. Jadi misalnya Robi, ada nggak arti Robi dalam bahasa Indonesia? Misalkan ada, Robi itu artinya baik misalkan, orang yang baik misalkan. Kita manggil Robi, lalu kita niatkan ini diambil dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, sehingga adanya kesamaan penyebutan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Maka wallahu a'lam bishawab, semoga innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Ya, jadi kalau niatnya itu, oh ini bahasa Indonesia kok, adapun ternyata memiliki kesamaan penyebutan dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang terlarang dalam bahasa Arab, maka semoga tidak mengapa kalau niat kita ini penyebutan dengan makna nama bahasa Indonesia. Ini kalaupun ada, tapi kalau bisa ya dihindari. Ya wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang sampaikan?
Baik, kita lanjutkan. Bab yang ke-48, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul ay fahuwa kafirun. Bab barang siapa yang merendahkan, menghinakan atau menjadikan candaan sesuatu yang di dalamnya penyebutan terhadap Allah, Al-Quran dan Rasul, yaitu fahuwa kafir, dia menjadi kafir. Siapa yang menjadikan candaan di dalam penyebutan Allah, Al-Quran dan Rasul, maka ia kafir. Taib, soal pertanyaan, ma alaqatu hadzal babi bi kitab tauhid? Apa kaitan antara bab ini dengan kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna sukhriyah wat tahakkuma wal istihza'a bil islami wal muslimin kufrun yunafi tauhid. Yaitu penghinaan, ejekan, olok-olokkan terhadap Islam dan kaum muslimin itu adalah kekafiran yang menafikan tauhid. Ya. Jadi penghinaan, ejekan dan olok-olokan terhadap Islam yang dalam bab tadi disebutkan Allah, Al-Qur'an dan Rasulnya, maka ini kekufuran, dan kekufuran itu menafikan tauhid. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalam surat At-Taubah ayat ke-65 Allah berfirman yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main. Maka katakan Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Jangan kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah nanti akan diterangkan lebih lanjut di dalam hadis Ibnu Umar dan yang lainnya. Sekarang kita langsung masuk saja pada soal jawab. Soal pertanyaan, isyrah hadhil ayah wadhkur ma yustafadu minha. Jelaskan ayat ini dan sebutkan apa yang bisa diambil faidah darinya. Al-jawab, jawabannya, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Rasulullah SAW. Sehingga ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum, jika engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka, ya, wahai Muhammad jika engkau tanya kepada mereka. Nah ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Lau sa'alta, innaka lau sa'alta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad jika bertanya kepada ulaikal munafiqin, mereka orang-orang munafik. Jadi kata ganti mereka di dalam ayat ini itu maksudnya siapa? Orang-orang munafik. Ya, jika engkau tanya kepada mereka orang-orang munafik, alladzina takallamu fi haqqika wa fi haqqi ashabika, yaitu mereka yang membicarakan buruk di dalam hakmu dan hak sahabat-sahabatmu, bima la yaliqu minal istihza'i wal sukhriyah, dalam perkara yang tidak layak berupa olok-olokan dan penghinaan, la yaqulunna lak, maka niscaya mereka akan berkata kepadamu, mereka beralasan kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, mu'tadzirin, kami minta maaf, ya tolong beri uzur kami, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ini hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main, bercanda, enggak serius. Wa natahaddatsu haditsar raqbi, kami berbicara seperti ini ya sebagai bahan obrolan di dalam perjalanan naik kendaraan, ben gak nganggur bahasa Jawa nih.
Ya, supaya nggak nganggur kita ini apa, ngobrol ngalor ngidul, bercanda sana bercanda sini. Linaqta'a bihi thariq, apalagi supaya kita bisa memutus perjalanan, supaya nggak kerasa jauh lama. Walam naqsudul istihza'a, dan kami sama sekali tidak berniat bermaksud merendahkan. Ya. Jadi mereka berbicara seperti ini bukan serius, tidak berniat untuk mengejek. Lakin akhbarahum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka anna ma'dziratahum, bahwasanya permintaan maaf mereka, uzur mereka, la tughni anhum min adzabillahi syai'a. Atau walakin akhbirhum, tapi beritahukan kepada mereka wahai Muhammad bahwa permintaan maaf mereka tidak bisa menolong mereka dari azab Allah sedikit pun juga. Wa annahum bihadat tahakkum wal istihza, dan mereka dengan ejekan dan olok-olokan ini qad kafaru ba'da imanihim, sudah menjadi kafir setelah beriman. Ya, jadi ini makna ayat yang insyaallah mudah dipahami. Jadi alasan supaya enggak boring di perjalanan lalu bercanda tapi membawa agama, ini tidak dibenarkan. Kenapa enggak cari bahan yang lain? Kenapa kok dijadikan bahan itu Allah, ayatnya dan Rasulnya? Kenapa enggak cari bahan yang lain? Maka tidak bisa diterima hal ini. Nah, wa yustafadu minal ayat, adapun yang bisa diambil dari ayat, diambil pelajaran dari ayat, tahrimul istihza'i biddin, haramnya menjadikan agama sebagai bahan candaan. Demikian pula wa ahlihi, yaitu ahlul ilm, ahlu agama, orang yang beragama, ya, pemeluk agama, wa annahu kufrun, dan itu adalah kekafiran. Islam tidak melarang bercanda, tapi ada bingkai aturan syariatnya. Nah, di antaranya hal yang paling utama ini. Ya, ini yang paling utama. Tidak boleh bercanda membawa nama agama sama sekali. Ini yang paling utama. Ya, jangan sampai bercanda, ngelawak, apapun itu namanya, membawa nama agama. Nah, setelah itu di antara rambu-rambu di dalam bercanda pula tidak boleh dusta. Ya, orang yang berdusta demi membuat orang lain tertawa, maka ancamannya adalah celaka. Nabi SAW bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lah, wailun lah. Celakalah orang yang ketika bicara itu berdusta demi membuat orang lain tertawa. Celakalah ia, celakalah ia. Ini di antara rambu-rambu di dalam bercanda. Nabi SAW bercanda tapi tidak pernah dusta dan tidak pernah membawa nama agama. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ngelawak, bercanda, guyonan, sudah dusta, menyinggung masalah agama, wal iyadzubillah, dosanya bertumpuk-tumpuk, wal iyadzubillah. Ini ya kita tahu Indonesia Surabaya itu suka guyonan, gitu ya. Tapi ya kita harus mengikuti syariat, jangan sampai bercandanya kita ini melanggar syariat. Taib. Kemudian hadis Ibnu Umar yang juga menjadi penjelas dari ayat tadi. An Ibnu Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala haditsu ba'dihim fi ba'din. Yang mana hadis mereka ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ada 4 periwayat hadis yang masing-masing hadis mereka itu saling melengkapi dan terangkum dalam hadis berikut ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan
wala akdzabu al-sunan wala ajbanu 'indal liqa. Bahwasanya ada seseorang yang dia itu berkata saat perjalanan di perang Tabuk, apa katanya? Kami tidak pernah melihat seperti para penghafal Quran ini, para pembaca Quran ini, arghaba butunan, yang paling buncit perutnya, wala akdzaba al-sunan, yang paling dusta lisannya, wala ajbana indal liqa, dan yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Yakni yang dia maksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'ah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para pembaca Quran. Ya. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang ini berkata dengan bahasa tidak langsung, ya, dengan sindiran, bukan mengatakan Muhammad dan sahabatnya itu orang yang paling buncit, orang yang paling dusta, orang yang paling pengecut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ia hanya memberikan isyarat, aku tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pengecut, lebih buncit perutnya dan paling dusta melebihi mereka ini. Artinya kalau ditanya mereka itu siapa, nah, bisa jadi ngeles gitu ya. Oh, saya bukan maksud Rasulullah misalnya, tapi jelas yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Auf bin Malik, seorang sahabat yang mendengarkan ucapan orang ini, mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Ucapanmu itu dusta, enggak terima dia kalau Nabi dan para sahabatnya dicap sebagai orang yang paling rakus sehingga buncit perutnya, orang yang paling dusta dan orang paling pengecut. Walakinnaka munafik, kamu itu orang munafik, kata Auf bin Malik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kabarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Auf bin Malik pun melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu, untuk mengabarkan cerita tersebut. Fawajada atau fawujidal Qur'anu qad sabaqahu, ternyata telah dijumpai Al-Quran mendahului kabar dari Auf bin Malik. Ya, ini yang luar biasa jamaah sekalian ya. Belum diceritakan kejadiannya, Nabi SAW sudah dapat wahyu duluan. Ya. Nah, ini orang kalau tahu seperti ini harusnya nggak akan berani macam-macam dengan Rasulullah SAW. Tapi orang-orang munafik nggak peduli. Justru mereka itu merasa mereka bisa mengelabui Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Allah katakan apa di awal surat Al-Baqarah itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah dan akhir menurut ucapan mereka. Amanna billahi, beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Mereka mengucapkan itu untuk menipu Allah dan Rasulnya. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi mereka mengira berhasil menipu Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya tidak bisa ditipu. Di antara buktinya ini, dikira mereka bisa ngeles ketika menghina Rasulullah SAW, hanya bercanda. Namun ternyata Allah sudah menurunkan wahyunya menceritakan hal itu. Nah, maka ketika Al-Quran telah diturunkan tentang kisah tersebut, faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu yang tadi mengata-ngatai Rasulullah dan para sahabatnya
mendatangi Rasulullah SAW. Takut juga dia. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu, dan saat itu Nabi sedang mengendarai untanya. Jadi Nabi SAW sedang apa? Berjalan dengan untanya. Orang ini datang, ya Rasulullah, dan berkata, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi annat tariqa, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya Rasulullah, kami ini hanya yaitu bersenda gurau. Kami itu hanya berbicara ya untuk menghabiskan waktu di perjalanan agar perjalanan ini tidak terasa lama bagi kami. Kami bisa memutuskan memangkas waktu di perjalanan. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat orang ini ketika berbicara dengan Rasulullah SAW di atas kendaraannya, dia itu memegang sabuk pelana untanya Rasulullah SAW. Tanda kalau dia itu benar-benar apa namanya serius gitu ya. Jadi sampai bahasa kita itu digandoli gitu ya. Ya, tali pelannya Rasulullah menunjukkan dia itu serius, meminta maaf. Ya, hanya bercanda menyampaikan uzurnya. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi, sampai-sampai batu itu mengenai dua kakinya. Jadi artinya apa? Sampai kesandung-sandung. Ya, sampai kesandung-sandung, makanya dia pegang tali sabuk untanya Rasulullah SAW buat pegangan. Gak peduli dia nanti jalannya kayak apa, gak peduli. Supaya gak jatuh, dia pegang tali sabuk pelananya Nabi SAW. Nah, wahwa yaqul, dan dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah, kami ini hanya bercanda, hanya bermain-main, enggak serius. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun berkata kepada orang ini seperti yang kita baca dari ayat 65 dari surat At-Taubah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Jangan kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Kata perawi hadis ini, ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Dan ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, beliau itu tidak noleh sama sekali dan tidak menambahi ucapan apapun. Ini menunjukkan Nabi SAW apa? Serius. Dan Nabi SAW apa? Yaitu ingin memberikan pelajaran, orang semacam ini tidak pantas untuk diperhatikan. Ya, bahasa kita dicuekin. Nah, ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang suka menjadikan agama sebagai bahan candaan. Baik, jelas ya. Jadi antara ayat dan hadis ini sangat melengkapi dan menjelaskan. Berikutnya soal pertanyaan, ma makna qaulil muallif dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd? Apa makna ucapan muallif hadis ini antara sebagian yang lain para perawinya itu saling melengkapi? Al-jawab, jawabannya, yakni ruwatal hadis ay annahu majmu'un min riwayatihim, yaitu para perawi hadis tadi setidaknya ada 4 yang meriwayatkan hadis. Ada Ibnu Umar, ada Muhammad bin Ka'ab, ada Zaid bin Aslam, ada Qatadah. Ya, jadi hadis-hadis mereka itu dikumpulkan saling melengkapi riwayat-riwayatnya. Soal pertanyaan, ma makna qaulil munafiqin ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba al-sunan wala ajmala indal liqa? Apa makna ucapan orang munafik tadi? Tidaklah kami melihat seperti para pembaca Quran ini, mereka orang yang paling rakus perutnya, yang paling buncit perutnya, yang paling dusta lisannya, dan yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Wa man yaqsuduna bihadzal kalam? Siapa yang mereka maksud dengan ucapan ini? Al-jawab, jawabannya, ma'nahu anna haula'i alladziina yaqra'una al-Qur'an,
Yang dimaksud adalah mereka para pembaca Quran aktsara raghbatan fil akli, yaitu orang yang paling rakus makannya. Ya. Wa akdzaba man yantiq, dan orang yang paling dusta ketika bicara. Wa aktsara nasi jubnan wa akhwafahum inda liqa. Orang yang paling pengecut, yang paling takut ketika bertemu dengan liqa'il adu, musuh. Nah, yang dimaksud siapa? Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yaitu para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kadzabu fi dzalik, dan mereka dusta. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, ya, sudah menjadikan Rasul sebagai candaan, isinya dusta pula. Ya. Kenapa? Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, kalau kita lihat faktanya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya aqallu nasi aklan, makannya sedikit, ya, nggak rakus, justru mereka kekurangan. Wa asdaquhum hadisan, dan yang paling jujur bicaranya Rasulullah dan para sahabat, tidak dikenal mereka itu berdusta. Wa asja'u min kafihin wa nadilin, dan yang paling pemberani dari petarung dan pejuang yang pernah ada fisabilillah, di jalan Allah. Ya, kok bisa-bisanya dikatakan yang paling rakus, yang paling dusta, yang paling pengecut? Ini semua apa? Ya, bertolak belakang dengan fakta yang ada. Justru wal munafiquna bil aks, orang munafiklah yang berlawanan. Ya, justru mereka ini pantas. Ya, sudah dusta, rakus, apa? Pengecut. Orang munafik yang pantas. Artinya apa? Kalau sekiranya sahabat mengatakan, oh kalian ini orang yang paling dusta, paling rakus, paling pengecut, nggak salah, karena faktanya memang seperti itu. Ya, orang munafik itu paling ambisi dalam urusan dunia. Buktinya apa? Ya gara-gara dunia mereka masuk Islam. Kalau mereka nggak masuk Islam, mereka akan kehilangan dunianya. Itu mereka nggak mau. Makanya supaya selamat harta dan jiwa mereka, mereka pura-pura masuk Islam. Dusta jelas. Oh, tidak beriman kok tapi mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu di lisan mereka. Tapi Allah nyatakan wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman. Makanya munafik itu apa? Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi aslinya mereka itu kafir. Cuman supaya mereka selamat, ngaku beriman. Dan yang ketiga pengecut. Ya, betapa banyak kaum muslimin dirugikan gara-gara orang-orang munafik itu balik. Ya, pengecut. Saat perang Uhud misalnya, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kita datangi mereka enggak? Yaitu orang-orang Quraisy sedang kumpul di sekitar gunung Uhud. Rasulullah SAW awalnya memiliki rencana kita tetap di Madinah saja. Kita tunggu mereka. Kalau mereka masuk ke Madinah baru kita hadapi, baru kita serang. Nah, ini disetujui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya benar, ini strategi yang bagus. Padahal aslinya dia takut perang. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, nggak mau. Ya Rasulullah, ya lebih baik kita serang mereka, kita jemput mereka. Jadi Hamzah itu apa? Istilahnya itu memberikan masukan yang lain. Nabi awalnya ingin bertahan, tapi Hamzah justru ingin menyerang. Ternyata para sahabat yang lain juga sama. Ya Rasulullah, ini hari yang kita nanti. Ya, musuh datang ya kita sambut, nggak usah kita tunggu. Akhirnya Rasulullah SAW mengalah. Ya sudah, kalau gitu kita jemput mereka. Terjadilah perang Uhud. Nabi keluar dari kota Madinah yang menyerang orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya gimana nasibnya? Ya mau nggak mau ikut, meskipun pada akhirnya mundur. Siapa dia? Gembongnya munafik, pengecut. Nah, kok bisa-bisanya membercandai Rasulullah SAW dan para sahabatnya pengecut?
Ya. Nah, kama wasafahumullahu bidzalik, dan ini telah Allah sifatkan. Nah, soal berikutnya, hal ikhbaru Auf ibni Malik li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima qalahul munafiquna minan namimah au minan nasihah. Nah, sekarang nih ya, Auf bin Malik yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan orang-orang munafik itu, ini termasuk namimah, adu domba, atau termasuk nasihat. Wa mal farqu bainahuma, dan apa perbedaan antara keduanya? Kalau namimah itu dilarang, mengadu domba itu dilarang. Ya, meskipun secara makna dengan nasihat itu hampir sama. Ya, intinya mengadukan sesuatu, tapi hakikatnya beda. Maka jawabannya laisa minan namimah, yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini bukan adu domba, bal minan nasihah, tapi ini nasihat. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara namimah dan nasihat, annan namimata takunu ala jihatil ifsad. Yang namanya namimah itu tujuannya merusak, ya, membawakan ucapan A kepada si B supaya A dan B itu tukaran, ya, supaya A dan si B itu musuhan. Ya, ini mengadu domba, tujuannya supaya musuhan. Sedangkan nasihat takunu ala jihadil islah, nasihat itu tujuannya adalah memperbaiki. Jadi sama-sama mengadu tapi beda niatnya. Nah, Auf bin Malik merasa orang ini kalau nggak dilaporkan Rasulullah SAW bahaya, ya, bahaya. Dan ternyata benar jemaah, dengan pengaduan Auf bin Malik ini, ya, atas izin Allah turunlah surat ayat ke-65 dari surat At-Taubah tadi. Jadi ada kronologinya sehingga bisa menjadi suatu pembelajaran di dalam syariat. Kalau mengolok-olok dalam urusan agama itu fatal. Dengan sebab apa? Pengaduan dari sahabat Auf bin Malik. Nah, jadi ini bukan adu domba, tapi ini apa? Nasihat. Soal pertanyaan, mal maksudu binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan sabuk pelananya Rasulullah SAW atau untanya Rasul? Al jawab huwa sayrun yuj'alu zimaman lil ba'iri wa qila ma huwa tushaddu bihirihal. Ya, intinya itu sabuk pelana yang dipakai untuk mengikat apa? Pelana unta gitu ya, dijadikan pegangan. Soal, ma makna qaulihi ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi? Apa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Umar, Rasulullah itu enggak noleh sama sekali dan juga tidak menambahi ucapan apapun? Al jawab, maknanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi lam yaltafit ilal munafiq wa lam yuqbil wa lam yaqbal udrahu likadhibihi wa lam yazidhu ala qawlihi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maknanya Rasulullah SAW tidak menoleh kepada orang munafik ini dan tidak menerima uzurnya. Jadi meskipun dia benar hanya bercanda, ya nggak boleh. Ya, jadi dia jujur. Katakanlah dia jujur, ya Rasulullah, kami ini cuma bercanda, kami nggak serius, maka Nabi tidak menerima uzurnya. Ya, dan Nabi tidak menambahi, maksudnya tidak menambahi ucapan apapun selain ayat yang dibaca tadi. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Sudah, itu saja yang dikatakan Rasulullah, nggak ada tambahan keterangan. Nah, yang terakhir, uzkur ma yustafadu min hadisil babil mutaqaddim. Sebutkan apa yang bisa diambil faedah dari hadis bab yang telah berlalu ini. Ada 5. Al-jawab, jawabannya yang pertama, yustafadu minhu annal insana qad yakfuru bi kalimatin yatakallamu biha aw amalin ya'maluhu aw i'tiqadin ya'taqiduhu. Perhatikan, bahwasanya manusia itu bisa menjadi kafir dengan kalimat yang diucapkan, atau amalan yang diperbuat, atau keyakinan yang dia yakini.
Ya. Jadi orang bisa kafir itu bukan hanya dari keyakinan semata. Dengan ucapan pun bisa menjadi kafir. Meskipun bercanda, meskipun dia tidak serius. Contohnya orang munafik ini, dia ngakunya bercanda, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, tapi tidak diterima alasan mereka bercanda. Ini menunjukkan orang yang bercanda tapi membawa dalam urusan agama, maka tetap dia dihukumi kafir, meskipun tidak serius, meskipun tidak meyakini. Guyonan bahasa kita, cuman guyon aja loh. Nah ini. Tsaniyan, yang kedua, al-khaufu minan nifaqil akbar. Kita bisa mengambil faedah, sepatutnya kita khawatir dari kemunafikan besar. Kemunafikan besar itu apa? Kemunafikan besar itu orang yang mengaku beriman tapi padahal hatinya kafir. Ini kemunafikan besar. Kalau kemunafikan kecil, itu adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang ada unsur nifaknya. Seperti apa? Dusta. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar. Satu lagi apa? Kalau amanah diamanahi khianat. Nah ini nifak amali atau nifak saghir. Kemunafikan berupa amalan. Ini dosa besar, tapi nggak sampai menjadikan seseorang keluar dari Islam. Tapi kalau kemunafikan besar atau nifaq i'tiqadi, kemunafikan dari segi keyakinan, maka ini yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Ya, yang ditampakkan iman, tapi yang disembunyikan kekufuran. Jadi sebenarnya dia kufur, cuman dia pura-pura. Nah ini kemunafikan besar. Maka kita seharusnya khawatir terjatuh pada perkara ini. Tsalitsan, yang ketiga, jawazu wasfir rajuli bin nifaq idza dhahara minhu ma yadullu alaih. Boleh mensifati orang dengan munafik jika nampak hal yang menunjukkan hal tersebut. Jadi sahabat Auf bin Malik mengatakan kamu itu munafik. Karena apa? Ya menjadikan Rasulullah sebagai bahan candaan. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, dengan keterangan ini kita boleh mengatakan orang-orang tertentu di zaman sekarang yang menjadikan syariat sebagai bahan candaan sebagai apa? Kemunafikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik. Asalkan jelas, ya, bukan sekedar dugaan. Dia munafik, kenapa? Kok kayaknya hatinya itu, kayaknya. Hati-hati. Ya, tapi kalau jelas-jelas dia mengeluarkan statement yang menghina Islam, menjadikan Islam sebagai candaan, kita katakan, oh, orang ini melakukan perbuatan kemunafikan. Boleh. Rabi'an, yang keempat, annal istihza'a bi ayatillahi wa rasulihi kufrun. Menjadikan ayat Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan itu kekafiran. Jelas ini. Dan yang terakhir, yang kelima, khamisan, annal insana idza fa'ala al-kufra wa lam ya'lam annahu kufrun la yu'dzaru bidzalik. Bahwasanya seseorang apabila melakukan kekufuran dan dia tidak tahu bahwasanya itu kekufuran, la yu'dzaru bidzalik, maka tidak diberi uzur. Ya wallahu alam, meskipun ini sebenarnya ada perincian ya. Sebenarnya ini ada perincian karena tidak semua kekufuran yang tidak diketahui secara jelas itu menjadikan pelakunya kufur. Ada kalanya memang ini kekufuran yang samar dan orang itu tidak tahu. Ya ini sebenarnya ada kaitannya dengan al-udhru bil jahl. Pembahasan yang sangat luas, yang sangat pelik. Apakah ketidaktahuan itu bisa menjadi uzur dari kekufuran? Para ulama kita berbeda pendapat. Yang kesimpulannya ini masalah yang berat, ya, yang hendaknya kita tidak
gegabah di dalam menghukumi. Nah, tetapi di sini mu'alif mengatakan bal yakfuru wa an-nasaba kafirun bi tariqil aula. Bahkan orang yang melakukan kekufuran meskipun dia tidak tahu kalau itu kufur bisa menjadi kufur. Dan orang yang mencela itu kafir bi tariqil aula lebih utama lagi. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat hadisnya tadi, orang ini bercanda, dia nggak serius, dia hanya main-main, tetapi menghina Rasulullah secara nggak langsung dengan candaan. Ini saja kafir, apalagi orang yang jelas-jelas menghina Rasulullah SAW bukan dengan candaan. Waliyadzubillah. Jelas ya? Jadi menjadikan Rasulullah bahan candaan sebagai guyonan saja kafir, apalagi serius. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib ma'asyar muslimin, ini dua bab yang bisa kita bahas pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan biidznillah bab yang berikutnya, bab yang ke-49 insyaallah. Sebelum kita akhiri, ada yang tanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman yang bercandanya tapi candanya kayak yang enggak ngerti untuk di atas misalnya. Contohnya? Ya, contohnya misalnya ini. Allah pakai baju apa sekarang? Kuning atau merah? Terus Allah lagi ngapain dalam hati makan lagi tidur gitu. Kalau itu masuk juga. Termasuk. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya? Ya karena dia kan enggak mengerti kan kalau Allah di atas arsy. Nah, terus apa kaitannya dengan pakai baju merah atau pakai tidur? Kalau orang katakanlah terkena syub, ya? Hah? Ya jelas bercanda dong. Katakanlah dia meyakini Allah itu tidak di atas arsy karena syubhat. Ya, karena syubhat dari ahlul kalam yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Tapi pernah nggak mereka mengatakan Allah itu lagi ngapain? Apakah Allah sekarang tidur? Apakah Allah pakai baju apa? Subhanallah. Ahli kalam nggak segitunya, Pak. Setahu saya ya, mereka hanya membahas dalil ayat ini menunjukkan kalau Allah itu katakanlah ada di mana-mana. Ya, kita nggak boleh menyamakan Allah dengan mengatakan Allah di atas langit. Ini kan argumentasi mereka. Kalau kita katakan Allah di atas langit berarti Allah butuh tempat. Nah, ini nggak layak bagi Allah. Sudah mereka di situ. Nah, ini kok mengatakan Allah ngapain ya? Nah, ini wallahu alam nggak terbayang bagi seorang muslim. Ya. Ya kita nasihati, Pak. Kalau nggak bisa nasihati tinggalkan. Ya berarti sudah tinggalkan. Tinggalkan saja, Pak. Tinggalkan saja. Ya. Jangan sampai kita nanti malah emosi gitu ya. Atau kita terkena syubhatnya ya. Nah, jadi orang-orang yang katakanlah ya, Pak, orang-orang yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat, saya rasa nggak ada yang berani mengatakan lagi ngapain, pakai baju apa, subhanallah. Ya. Pembahasan mereka murni ya, kekufuran itu. Iya, jelas. Dari situ maka ya ini yang menjadi dilema juga. Orang seperti ini hanya saja mengkafirkan orang ini juga secara individu ini juga perlu pertimbangan. Artinya kalau kita meyakini dia ini sudah keluar dari Islam, ini hak kita. Tapi kita istilahnya berkoar-koar kalau dia itu sudah keluar dari Islam, ini nanti bisa menimbulkan masalah fitnah itu. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau kita sikapi secara pribadi dalam artian dia mati nggak kita sholati karena kita yakin dia keluar dari Islam, nggak ada masalah. Tapi jangan mempengaruhi orang. Nah, bisa di kita nanti ya.
Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Iya, kecuali memang dia diputuskan kafir sama mahkamah gitu ya. Tapi nggak ada sini ya. Ya. Tugas kita hanya menyampaikan, setelah itu tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Okay. Nikmat mana yang kau dustakan? Ini terjemahan dari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya lihat kok tidak ada unsur candaannya ya. Artinya orang ini ya dengan minum kopi dia merasa telah mendapatkan nikmat. Gimana? Oh, itu masalah lain. Masalah lain ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau itu hal yang tidak dilarang, maka yang saya pahami tidak termasuk bercanda atau menjadikan ayat sebagai bahan candaan. Ya, kita mendapatkan nikmat misalkan, lalu kita mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saya rasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah dan bisa menjadikan bahan candaan kalau ternyata itu hal yang dilarang, hal yang menjadi syariat. Naudzubillah min dzalik. Habis berzina langsung baca ayat tadi. Zina dikatakan nikmat, ini pelecehan terhadap syariat. Nah, tapi kok kopi apa dilarang kopi? Kalau rokok? Kalau dia tidak tahu rokok itu haram, ya semoga tidak candaan, karena mungkin dia merasa enak nikmat ya Allah, nikmat banget ini ya Allah, nikmat Tuhan yang mana kayak kamu rasakan. Ya semoga tidak sampai ya. Tapi kalau jelas-jelas mengiring syariat, jelas-jelas haram yang tidak ada unsur kesamaran, dikatakan nikmat Allah, nah ini pelecehan terhadap agama, bisa masuk itu. Jadi tergantung apa Pak yang dinikmati. Kalau yang dinikmati itu hal yang tidak dilarang, ya semoga tidak mengapa. Ya. Keluar rumah perjalanan cerah, masya Allah. Lalu kita diberikan kelancaran dalam perjalanan, lalu kita nikmat Allah mana yang kamu dustakan? Ya semoga tidak mengapa. Ya seperti itu. Allah alam. Nggih. Ada lagi yang tanyakan? Nggih. Amin. Maaf, ini saya mungkin materinya yang kemarin saja. Nggih. Jadi kan adanya larangan untuk melakukan gerakan yang menyerupai sholat untuk menghormati makhluk, menghormati manusia misalkan. Kalau misalkan kita ketemu orang yang kita hormati, yang kita cium tangannya dan menundukkan badan, itu boleh? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas menghormati orang itu ada rambu-rambunya di dalam syariat. Menghormati orang yang memiliki keutamaan tidak dilarang. Para sahabat memuliakan Rasulullah SAW, tetapi tidak ada dari perbuatan mereka yang melampaui batas dalam hal tersebut. Nah, penghormatan yang melampaui batas itu yang bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab, di antaranya adalah yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang jelas-jelas dilarang, misalkan menyambut orang dengan berdiri, itu ada larangannya secara khusus. Demikian pula suatu tata cara ibadah yang harusnya itu ditujukan hanya untuk Allah. Dan di antara yang
Jelas apa? Rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Nah, bagaimana rukuk dan sujud? Ya tahu kita sifat rukuk dan sujud. Nah, sehingga ketika ada orang yang rukuk dan sujud kepada makhluk, jelas ini dilarang. Adapun membungkukkan badan, maka wallahu alam bisawab, kita lihat semembungkuk apakah dia. Kalau membungkukkan badannya itu sampai pada kondisi seperti rukuk atau seperti sujud, maka wallahu alam bisawab ini dilarang. Karena nggak boleh kita melakukan gerakan yang mirip rukuk dan sujud kepada selain Allah. Ya. Nah, maka kita bisa melihat seperti apa gerakannya dan nggak bisa kita generalisir. Kalau orang cuman membungkukkan sedikit kemudian salim, ya insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sampai ruku, ya kalau kurang turun diturunkan, nah ini jelas. Kurang dingkluk apakmu, kurang takzim gitu ya. Nah, juga apa? Disuruh merangkak, ya nggak boleh jalan, kurang kalau jalan itu. Nah, kalau merangkak ya lebih rendah dari ruku meskipun nggak sampai sujud. Ya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya batasannya ya kurang lebih apakah gerakan tersebut mirip rukuk dan sujud. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Wallahu a'lam bishawab. Karena masalah ini apa istilahnya ya, saya tidak berani mengatakan dia itu keluar dari Islam ataupun tidak, maka lebih amannya mungkin bisa bersyahadat lagi karena dikhawatirkan dia sempat keluar dari Islam. Meskipun kita tidak berani memvonis dia keluar, terlebih dia mungkin tidak sengaja atau baru tahu. Beda dengan kasusnya orang munafik tadi, dari dasarnya memang nggak suka Rasulullah, dari awalnya memang nggak suka Islam, terpaksa masuk Islam, lalu menjadikan Rasulullah SAW dengan sebagai bahan candaan yang nggak diterima sama Nabi SAW. Ya, adapun sebagian kita kebanyakan nggak tahu hukumnya. Jadi apa namanya, kondisinya berbeda. Sebagian kita itu awam, tapi nggak pernah ada kebencian terhadap syariat. Maka orang-orang semacam ini ya tentu ya tidak mudah bagi kita untuk buru-buru mengkafirkannya, kecuali latar belakangnya jelas pembenci syariat, lalu menjadikan bahan candaan. Nah ini yang mungkin kita bisa kerasi, nggak ada udzur. Tapi kalau orang awam yang nggak tahu karena ikut-ikutan, lalu kita sampaikan, ya Allah ternyata nggak boleh, astagfirullah, taubat, ya. Lalu dia bersyahadat ulang karena khawatir mungkin dia sempat keluar, ya semoga Allah terima taubatnya. Jadi lebih amannya mungkin seperti itu ya. Meskipun kita tidak berani mengatakan harus syahadat karena ya bisa jadi dia tidak keluar dari Islam karena ketidaktahuannya dan karena keawamannya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang sampaikan? Cukup dulu ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.